verifikasi kematangan pada hari ini adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri 98 tahun 2006 juga peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 83 2012 khususnya dengan pasal 9 dan 8. Di sana jelas sekali bahwa untuk kita melakukan penelitian lapangan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan kepada Pak Lurah, sesungguhnya FKUB itu ketuanya Pak tingkat provinsi gubernur Pak, kami pelaksananya, karena jelas sekali Pak dalam hal melaksanakan tugas pemeliharaan rumah beragama itu tingkat provinsi langsung gubernur Pak, wakil gubernur sebagai informasikan ke bawah, kemudian wali kota, wakil wali kota, kecamatan, wakil camat, kemudian lurah, sekel, karena di lurah nggak ada wakil lurah sekarang ya. Nah oleh karena maka pada hari ini kami sampaikan bahwa verifikasi faktual itu verifikasi lapangan yang dilakukan pada hari ini Pak Lurah tidak bermaksud oleh pemerintah untuk memperumit proses koalisi rumah ibadah, tidak sama sekali. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal melakukan izin prinsip gubernur nanti IBL itu tidak dengan maksud mempersulit proses perizinan. Justru sesungguhnya adalah proses ini dilakukan dalam rangka disiplin administrasi. Nah, yang kami lakukan Bapak Ibu yang berbahagia, yang diatur oleh pemerintah bukan FKUB ya, tapi orang-orang administrasi rumah ibadahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin melakukan tugas mengumpulkan berkas-berkas iklan di Jakarta dirasakan rumit dan sulit karena apa, bisa jadi sertifikatnya dibawa di pengurus A, kemudian domisilinya dibawa oleh pengurus B dan lain sebagainya. Nah, penelitian ini dimasukkan dalam rangka melakukan inventarisasi administrasi rumah ibadah dan kita menjadi sebuah kesatuan yang berdasarkan. Kami sampaikan bahwa FKUB Jakarta Timur sesuai dengan tugas yang diamanatkan dalam PPM 98 dan Pergub 83 tahun 2012. Yang pertama adalah meneliti berkas permohonan yang diajukan oleh panitia pembangunan gereja hadis. Hasil penelitian kami terutama dalam hal masyarakat yang mendukung pembangunan rumah ibadah ini yang berjumlah 60 orang, yang diantaranya ada RT, RW, kemudian atau LNK, itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian juga calon jemaat yang akan menggunakan yang berjumlah 90 orang, hasil penelitian kami itu juga sudah sesuai ketentuan. Artinya sudah ditandatangani dan sudah disahkan oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Maka kemudian setelah mengadakan penelitian berkas itu, kami melanjutkan dengan verifikasi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan. Benarkah ini data-data yang disampaikan dalam permohonan sesuai dengan yang ada di lapangan? Maka kami pada tanggal 31 Mei melakukan verifikasi lapangan dengan melakukan sampel sebanyak sejumlah 20 orang yang mendukung pembangunan rumah ibadah itu. Tetapi pada saat kami verifikasi lapangan tanggal 31 Mei itu baru hanya ada 10 orang yang mendukung pembangunan rumah ibadah itu, sehingga pada saat itu pertimbangan rekomendasi FKUB Jakarta Timur belum bisa dikeluarkan dan kemudian dilanjutkan untuk melanjutkan verifikasi itu dilanjutkan dengan verifikasi lapangan yang kedua, dan jaraknya memang agak cukup lama, yaitu pada bulan Agustus, pada tanggal 4 Agustus tahun 2022, 2 bulan setelah verifikasi pertama. Nah, pada saat verifikasi kedua itu bisa dihadirkan sebanyak 12 orang, sehingga dari sampling yang kami minta 20 orang itu sudah terpenuhi, bahkan menjadi 22 orang. Bahkan ditambah pada saat itu dengan jamaat yang hadir calon-calon pengguna sebanyak 34 orang,
Jadi jumlah seluruhnya yang kami verifikasi adalah 54 orang. Dan sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa berkas-berkas itu juga sudah memenuhi ketentuan dan suasana di sekitar gereja Haris ini kondusif, maka kemudian kami menerbitkan surat pertimbangan rekomendasi yang kami sampaikan kepada MKUB DKI, kami sampaikan kepada Pak Wali Kota, kami sampaikan kepada Kementerian Agama supaya gereja Haris ini segera bisa diberikan izin prinsip pembangunan rumah ibadah dari Bapak Gubernur. Berdirinya gereja, sebelum saya memberikan suatu rekomendasi, saya koordinasi dengan Pak RT, Pak RW, dan juga para tokoh masyarakat bahwa ini adalah salah satu gereja mungkin udah cukup lama berdiri dan juga jemaahnya cukup banyak. Ya, dalam hal ini sampai saya menandatangani semua jumlah warga yang pendukung yang ada di lingkungan RW 010 ini, RT 5 010, RT 6 juga, bahwa ini tidak ada suatu permasalahan. Mudah-mudahan tujuan kita pada pagi hari ini bisa benar-benar apa yang diharapkan dari pihak pengurus gereja Haris yang bisa terwujud sesuai dengan izin yang diharapkan sama kita semua. Karena pertama kita sudah mengeluarkan izin relaksasi awalnya, kita lihat dulu kondisi yang sebenarnya yang kita wajib untuk mengeluarkan semua rumah ibadah akan kami keluarkan semua izin relaksasi. Nah, tapi izin relaksasi itu kan tidak bisa diserahkan untuk sebagai pembangunan. Dalam hal ini Pak Perlu itu ada suatu kesepakatan semua sesuai apa yang disampaikan dari FKUB tingkat provinsi maupun juga FKUB tingkat kota. Ya, mudah-mudahan hari ini adalah kita duduk bersama bisa realisasi apa yang kita sama-sama mengharapkan. Sebelumnya mungkin memperkenalkan diri, nama saya Bapak Arif, Ketua RW 10. Untuk kebetulan kemarin baru saja pemilihan Ketua RW dan ingin lagi terpilih lagi. Jadi ya udah kita ikuti saja dari warga, jadi masih dipercaya menjadi Ketua RW 10. Dalam hal pembangunan gereja atau keberadaan gereja ini bagi RW 10 dan merasakan bahwa selama ini dari kedua itu tempat ibadah yang ada di sana sini dan katanya ada tempat satu lagi itu bahwa dari Haris inilah yang paling kooperatif dan paling bisa bekerja sama dengan RW 10 dan itu sudah sangat mungkin bisa menanyakan keluarga bahwa memang sumbangsihnya dari gereja Haris baik dalam hal kerja bakti, dana dan lain-lain sebagainya dari pihak gereja Haris itu sangat membantu kami. Jadi kami sebagai wakil daripada warga dari 10 sudah merasakan dampak daripada keberadaan gereja Haris ini. Semoga saja makin ditingkatkan lagi di kedepannya. Yang sudah mendukung adanya mensupport gereja DPD Haris ini, karena memang juga Pak Pendeta Rendu ya, beliau adalah tokoh di DPIB yang artinya sudah memahami secara aturan. Jadi Ustadz Abi kita nggak usah lagi ragu kan itu, karena memang Pak Rendu memberikan aplaus dulu untuk beliau ini yang memang kerja dan karyanya yang sangat luar biasa.
beliau sangat komunikatif antara tokoh agama, kemudian juga dengan pemerintah, yang khususnya dalam hal ini adalah Bimas Kristen di kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya hanya ingin berpesan, barangkali guyup dan kerukunan yang sudah terjalin selama ini harus terus ditingkatkan, harus terus menjadi, kita harus menjadi terang bagi sekitaran kita, bagi lingkungan kita, dan kita harus menjadi contoh ataupun teladan untuk masyarakat, dan terus dibangun sehingga tetap harmonis dan tidak akan tergoyahkan oleh provokator yang datang dari manapun juga. Dalam kesempatan ini saya ingin kepada FKUB, ketika semua sudah terpenuhi, ya paling tidak harus segera juga Pak Kiai memproses, ya. Jadi kami juga akan segera memproses agar DPIB Karis ini memperoleh haknya ketika semua sudah terpenuhi. Juga terima kasih untuk Pak Lurah dan Mas Camat. Inilah warga atau bagian dari pelayanan dari bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Saya selaku pembimbing masyarakat Kristen Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih banyak.